Learning your payment. If you are teaching, you earn money. But in this modern era, we need to go the new concept of learning is earning also. So if you cover like this, it's earning also. Yeah. If you learn well, yeah, at the same time you are learning. If you excel in learning, then you can be earning as well. Explanation. Yeah. Alphabet Bato adalah Indonesian language. Okay. I understand. Can understand, right? Yes. Ya, adalah research center yang berperan sebagai enterprise yang memiliki ekosistem untuk sukses melahirkan startup, corporate, creative brand. Ya, jadi itu sebenarnya adalah tempat penelitian. Ya, perannya sebagai enterprise. Enterprise berarti dia punya susunan-susunan itu seperti kayak bisnis. Ada yang memimpin apa dan sebagainya dan teratur gitu. Ya, memiliki ekosistem yang untuk sukses melahirkan startup. Ya, nanti kita ke sana ketemu dengan para mahasiswa yang program studi bisnis digital. Mereka itu dari semester 1 mengelola startup. Hingga pada saat semester 8, pada saat mereka lulus, mereka sudah memiliki startup untuk Together we were strong, and now I feel a burning beat inside my heart. And I feel alive for the first time in my life. Oh baby, I feel alive tonight. You lift me up before I fall too far. You lift me up, you help me see the stars. You pick me up when all my hope is gone. You lift me up, you lift me up. Oke, apa kabar semuanya pagi ini? Baik, semangat semuanya? Semangat! Oke, kita kasih aplaus dulu untuk hari kedua. Gak hanya hari Senin, biasanya hari Senin itu identik dengan sesuatu yang lazy day gitu kan ya. Tapi ini adalah hari yang sangat luar biasa karena di hari ini bertepatan tamu-tamu yang sangat spektakuler hadir bersama kita di Alphabet Incubator Blue Ocean. Pastinya semua saya udah pada tahu siapa aja yang hadir karena kita udah menanti-menanti dari minggu lalu, benar? Nah, untuk itu kalian harus mengikuti kegiatan dengan sangat semangat karena nantinya seperti biasa akan ada kuis dengan merchandise yang sangat luar biasa. Kemudian bagi seluruh saya yang bertanya sama tamu undangan kita dengan sangat semangat juga akan mendapatkan special contribution. Semuanya mau? Oke. Pertama di sini sebelum kita ke negeri jiran, benar ya? Kita berikan aplaus yang sangat luar biasa untuk tamu undangan kita yang tadi yang jauh-jauh langsung dari Bandung ya. Yang di sini. Terima kasih Prof sudah menyempatkan waktu benar-benar langsung dari Bandung. Tapi kali ini dari Bandungnya nggak naik bus ya Prof. Jadi memakan waktu beberapa jam untuk bertemu sama seluruh staff yang ada di sini. Dan Prof Kadin juga nggak sendiri, ditemani dengan Pak Asep. Ya, kasih aplaus. Kemudian juga ada Pak Naldi, ya luar biasa, benar-benar kompak bertiga. Dan paling sangat dinanti-nanti sudah hadir sejak hari Minggu. Kemarin masih ditemani oleh Farhan, ya, Vina dan juga Bina. Kali ini bisa ketemu langsung sama teman-temannya Vina dan Bina yang ada di sini. Kita kasih aplaus untuk teman-teman dari Valencia. Ada dia dan Aime. Oke, kita Aiman. Oke.
Yaudah, untuk itu kita kasih sambutan dulu. Di sini dipanggil S2 ya? Ya, S2. Previously, actually, I was a law student, law graduate, but I changed my path into IT, and I'm doing library information science. Oke, jadi kita nanti setelah 1 minggu ini, selama 1 minggu ini kita akan menjadi brothers and sisters, betul? Untuk selanjutnya dia dan Aiman ingin menimba ilmu lebih dalam lagi. Di pagi hari ini ada Prof. Kadim yang jauh datang dari Bandung City ke sini. Nanti bisa menimba ilmu bersama Prof. Kadim juga. Selamat pagi. Salam sejahtera, salam sehat semua untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita hari ini diberikan beberapa nikmat, terutama sehat, punya waktu. Seperti saya, sebetulnya saya tinggal nggak jauh dari sini, tapi kemarin dari Bandung. Yang terhormat, sahabat karib saya adalah Prof. Untung Raharja dan istri. Yang terhormat, ini sahabat juga dekat, Dr. Asep Sutarman. Beliau adalah salah satu dosen di UHAMKA, ya. Kemudian ada satu lagi sahabat saya adalah Dr. Sunardi. Beliau ini adalah dosen di Unpad, Universitas Pamulang, dan beliau juga yang mendesain Masjid Raya Abdul Qadir yang ada di Palembang. Dan ada sahabat baru saya kira-kira belum sebulan yang lalu, Ibu Umi. Beliau ini adalah kandidat profesor. Mohon doanya supaya dia nanti jadi profesor dan bisa bergabung di Universitas Al-Azhar. Oke, sebelum kita ke materi mungkin kita ngobrol santai ya, jangan serius, jangan tegang. Saya mungkin bukan lebay tapi mau menceritakan pengalaman perjalanan hidup. Mungkin nanti bisa diambil beberapa yang bagus untuk adik-adik sekalian ini bisa startup, terutama berbisnis, ya, berbisnis. Nah, bagaimana caranya berbisnis? Pasti ada proses. Kita penting di dunia itu kaya, ya. Dengan kekayaan itu mungkin kita bisa menuju ke akhirat. Nanti materi belakangan ya Pak, untuk ya motivasi dulu ya. Nah, akhirnya dosen itu bilang waktu kuliah S2 di semester akhir, saya duduk ke depan. Apa sih 6 langkah untuk jadi kaya? Siapa yang nggak mau dengar? Pasti ya. Apa Pak? Yang pertama katanya dilahirkan kaya. Iya juga ya. Kalau jeprot jadi anaknya Pangeran Charles, pasti udah kaya kan? Yang pertama liwat, terutama adik-adik dari Malaysia ya. Yang pertama liwat. Yang kedua, kawin dengan orang kaya. Lah kita bergaul juga tidak dengan orang kaya, bagaimana bisa gitu? Tapi kalau anak-anak muda ini masih bisa. Satu saat dia ketemu orang kaya, otomatis dong. Masa ya suaminya kaya dia nggak kaya, atau istrinya kaya dia nggak kaya. Liwat lagi. Yang ketiga, menang judi. Ya, banyak di Las Vegas dan di Macau itu kan ada judi, masuk akal. Saya nggak pernah judi, nggak mungkin juga. Di Indonesia nggak ada judi, kesempatan ke sana juga nggak ada. Liwat lagi. Yang ketiga, yang keempat, menang undian. Dulu ada namanya Greyhound. Masang 1000 dapat 1 juta. 1 juta zaman dulu beli macam-macam dapat, ya. Nah, itu yang kelima, korupsi.
Benar? Korupsi bisa kaya. Betul, zaman dulu ya, tahun 80-an tuh dia bilang, S2 saya itu 80-an tuh bilang korupsi. Ya. Waduh, korupsi dulu belum ada KPK, tapi masih tetap takut ya. Nah, yang keenam yang paling visible adalah wirausaha yang kalian sekarang kerjakan ini. Ya, startup bisnis ini. Bagaimana memulainya, skill kita dulu tingkatkan, cari peluang, baca marketing, terutama marketing mix itu ya yang 4P ya, plus W ya, betul ya? Tahu kan? Apa? P pertama? Place. Jadi kalau milik usaha itu tempatnya, kalau bikin mall nggak ada parkir di pinggir tengah hutan, kalau nggak istimewa juga nggak ya. Kalau kita jual tahu ya, pabrik di tengah begini, mungkin limbahnya dan sebagainya. Yang kedua, apa? Produk. Kalian apa produknya? Tadi saya dengar tadi apa Pak? Telur asin, ya kan? Nah, kopi dan sebagainya. Yang ketiga apa? Price, harga. Ya. Terus apa lagi? Promotion. Nah, IT sekarang kan, medsos. Nah, jangan lupa kalau kita berbisnis itu pasti tujuan orang berbisnis apa? Mencari laba, profit. Ada accounting di sini. Ya, pokoknya accounting itu kita lepaskan dengan orang accounting gak accounting. Kata teorinya, laba itu adalah matching antara cost dengan revenue, benar nggak? Kalau costnya 100, revenue-nya costnya 100, revenue-nya 80, rugi apa laba? Rugi. Itu bukan kita, itu yang kita cari. Kalau costnya 100, revenue-nya 130, 110, berarti itu laba. Nah, itulah tujuan kita. Ya, tujuan kita mencari laba. Akhirnya saya wirausaha, ngikutin salah satu dosen. Dosen itu ngajarnya dari Bandung ke Jakarta loh. Sedemikian rupa. Saya ambil sampai sekarang tuh, saya motivasi anak maupun adik-adik dan termasuk mahasiswa, dan kadang-kadang tuh saya di Palembang itu diminta oleh pesantren motivasi yang seperti ini. Bagaimana supaya kita semangat hidup ya untuk berusaha. Yang pertama itu ya memang kita skill kita dulu. Skill itu ya dengan melalui pendidikan formal ini ya, kita S1 misalkan di bidang apa, ini mengasah kecepatan kita untuk mengambil keputusan, menganalisa dan sebagainya. Nah, harus skill itu. Dan sekarang ini harus spesialisasi, nggak bisa ngambang kayak dulu. Spesialisasi. Misalkan tukang las, cari yang pesaingnya nggak ada. Tukang las dalam air di bawah laut, ada nggak las di bawah laut? Ada. Nah, ahlinya sedikit, jadi pesaingnya kurang. Itu mungkin kalau kita sebagai pekerja, istilahnya tuh imbal jasanya, fee-nya tuh lebih besar. Ada anak yatim Aceh itu membantu ya, tapi lumayan lah setiap bulan. Sejak tsunami sampai sekarang, tapi saya sendiri belum pernah ke sana. Anaknya yang yatim piatu ada 150 orang. Jadi setiap bulan itu rutin saya ke sana ngirim. Kemudian dirikan masjid, satu di Palembang, di kota Epil, Sekayu, ada lagi di kebun sawit, ada di sana kebun sawitnya luas. Tanah merah, daerah tanah merah ya Prof ya. Tanah Pelakat tinggi. Pelakat tinggi. Ada lagi di daerah situ, ada lagi di Lombok. Ya. Nah, masjid itu didirikan di atas tanah wakaf sebagian, berapa ribu meter, hampir 10.000 meter ya. Yeah. Beliau yang desain, Prof, katanya 3 miliar cukup. Ayo, jadi 3 miliar habis, baru tiang dasarnya doang, belum nongol itu. 5 miliar habis, 10 miliar habis, 20 miliar. Saya bilang gak usah dipikirin, hajar aja yang bagus dah. Karena apa? Rezeki itu dari Tuhan memang numpang lewat. Jadi Tuhan menjanjikan dalam Al-Quran juga ada,
Kalau kita sedekah itu akan dibalas, bener. Jadi itu masjid terakhir tuh menelan mungkin sekitar 60 habis gitu. Luar dalamnya tuh marmer. Kelas 1 lagi sekitar 11.000 meter dia punya marmer. Nah, jadi tadi ikro artinya kita belajar ya deh. Tuntutlah ilmu di negeri Cina sampai ke negeri Cina. Nah, ini dari Malaysia ke sini. Saya kalau ngetes anak-anak untuk kerja di tempat kita itu suruh pembukuan itu neraca dan rugi laba itu saya berantakin dia punya akun itu, suruh susun aja nggak bisa. Waduh, gimana belajarnya? Nah, di kantor akuntan saya itu sama konsultan itu, kalau yang di Ciputat itu sekitar 30 orang, yang di WSD sekitar 20 orang, di Romangun sekitar 30 orang. Itu akuntan semua, bersih mudah-mudah begitu. Akuntan, ya, rata-rata 99% akuntan. Nah itu deh mungkin motivasi. Nama saya Stefan Zaki Rasim, saya dari program studi bisnis digital. Di sini saya mau bertanya, Prof, bagaimana caranya agar konsumen bisa percaya pada marketplace yang kita punya? Terima kasih. Terima kasih. Apa namanya tadi? Steven? Steven ya. Terima kasih, pertanyaan yang bagus ya. Tadi pertanyaan apa? Bagaimana? Konsumen percaya dengan marketplace. Marketplace. Marketplace kita. Ya. Ya. Pasar yang kita kuasai itu ya, pasti kita bina dari awal ya. Kita bina dari awal. Nah, saat kita memulai bisnis itu pasti tadi yang saya bilang tadi dimodali dengan skill dulu supaya nggak ngawur. Kemudian ada planning, pasti itu ya, harus ada planning. Nah, supaya dia bisa bertahan ya, dipercaya, quality ya, quality. Mempertahankan quality itu agak sulit. Tergantung bisnis kita sendiri apa ini. Kalau dia bisnisnya misalkan kita jual suatu software tertentu, kita kan harus update terus, ya enggak? Kemudian misalkan kita produknya, produk apa Stephen sekarang? Sekarang kebetulan dendeng. Nah, dendeng. Dendeng itu pertama mungkin rasa normal, rasa apa ya? Rasa biasa, natural. Mungkin suatu saat ada pengembangan ya, pengembangan. Mungkin ada yang merasa di Malaysia tuh agak aneh loh. Halo Pak, Malaysia tuh orang aneh. Nah, ada rasa stroberi. Saya ngantri di dalam IKEA tahun berapa tuh saya lupa, 2014 apa berapa, di IKEA. Setelah ngantri ikut anak saya itu bakso rasa stroberi. Kan tahun 2014 itu. Jadi verifikasi produk itu penting ya. Jadi jangan stuck di situ. Ada kebosanan orang di dalam itu. Itu masalah produk. Masalah produk pasti ada yang menyangkut quality. Kemudian pengembangan tadi deh, dendeng tadi, cari rasa yang banyak disuka orang. Tapi jangan main bikin aja. Harus tadi ya. Yang paling dibanyakin kamu pangsa pasarnya mana? Orang tua. Kalau dendeng kan rata-rata ya kakek-kakek udah nggak bisa gigitnya lagi ya. Nah, ini yang pedas nggak pedas itu harus dipertahankan kan untuk menjaga market share-nya ini ya. Produk itu harus limited. Jadi oke, ya, tantangan yang pertama adalah materi dulu, artinya uang. Saya berangkat dari sekolah dari desa, anak petani, cuman bisa disekolahkan sampai SMA, high school ya. Selanjutnya kita harus bergerak sendiri, tidak boleh malas. Bapak saya bilang, Yung tuh panggilan saya, jangan malas. Kalau kau malas tidak bisa makan nasi hangat. Oke, nasi hangat tahu? Melayu nasi hangat. Kemudian
jangan mengeluh. Tahu mengeluh? Tahu mengeluh? Tahu ya? Jadi kalau ada masalah itu jangan bilang aduh, tidak boleh. Kalau aduh dunia ini besar, langsung tutup. Bukalah dengan satu pertanyaan, bagaimana ya? Beda ya? Misalkan aku nggak naik itu, nilaiku jelek, aduh salah, ya langsung tertutup itu. Otak kita juga langsung berkubu, nggak jelas. Bagaimana ya? Ada mid semester, saya ikut belajar. Atau tadi produk saya gagal, kepedesan, jangan aduh, ya. Nah itu cara mengelola. Pasti ada step. Banyak masalah. Saya sekarang itu klien saya itu rata-rata asing. Yang besar-besar itu dari China, BUMN China, dari Malaysia juga ada. Silverlink itu banking system dulu di Indonesia ini seluruh bank pakai Silverlink. Saya sering mundar-mandir ke Malaysia, Mr. Go namanya. Saya digaji tahun 97 dikasih salary sama dia, yang monthly ya, 7.000 US dollar monthly tahun 97, Mr. Go itu, ya. Nah itu karena apa? Karena skill tadi sekolah, ya dek ya. Di Malaysia, di Indonesia sama aja, di seluruh dunia sama aja. Nah itu cara mengatasi. Jadi satu-satu anak tangga saya bilang tadi pasti 1, 2, 3, jangan langsung inspirasi kan teman-teman semua. Iya. Buka YouTube aja deh. Aku tadi nanti siapa yang mau koordinasi aja, saya fasilitasi data anak gratis. Jangan dijual ke kanan dan teman siapin mobilnya. Nah, dari sini ke Palembang kita bekerja dari Palembang ke sana kita bisa ke Palembang ya jembatan merah, besok pagi berangkat di sana kuliner lagi. Mana yang Islam ibadah di sana, balik lagi. Nah, beliau yang desain. Pintu masjid dilatasi emas serta seluruh bahan pembuatan masjid ini didatangkan dari sini. Masjid yang berukuran 100 meter persegi dan meninggal selama pondal Ustaz Masjid. Yang tahu nggak lagu Suci Dalam Debu? Iya. Itu tuh ahlinya tuh dari Malaysia suaranya tinggi. Iya boleh. Kadia dan Bagai air yang jernih, bekas yang berdebu, akhirnya kotoran itu terlihat.